Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan pembahasan mengenai teks prosedur. Kalau Ibu lihat dari tugas yang kalian berikan sama Ibu sudah merasa bangga, ya. Tapi Ibu nggak tahu juga siapa yang ngerjakan. Tahun orang tua kalian yang ngerjakannya di rumah. Kalau kita bertatap muka, bisa langsung kita praktekkan di sekolah. Seperti tahun semalam, Ibu suruh buat keset kaki dari Boni. Ya, Ibu suruh bawa Boni, Ibu suruh bawa sabuk kelapa, Ibu suruh bawa benang, langsung membuat keset kaki dari Boni di kelas. Kalau ini kan Ibu nggak tahu. Tapi kalian beli kuenya di toko roti, baru kalian fotokan. Tahu kali ya Ibu, pengen ngambil yang mudahnya saja, ya kan? Mau Ibu jangan seperti itu. Walaupun kue kalian itu nantinya nggak enak, tapi usaha kalian ada membuat. Mana tahu nanti setelah tamat sekolah kalian buka usaha jual kue, ya kan? Kalian tamat sekolah ada buka rumah makan, kan ada keuntungannya dari belajar teks prosedur. Jadi jangan anggap enteng, ya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran mengenai teks prosedur. Minggu semalam sudah kita bahas mengenai pengertiannya dan tahapan-tahapannya. Hari ini kita belajar kelanjutan dari teks prosedur tersebut. Menganalisis struktur dan kebebasan teks prosedur. Struktur teks prosedur adalah tujuan yang berisi pengantar dari sesuatu yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Ya, ini seperti yang Ibu jelaskan minggu kemarin, yaitu tentang awal pembuatan teks prosedur itu harus dijelaskan mengenai apa, fungsinya apa, itu baru tahapannya, itulah dia yang A. Kemudian B, langkah-langkah yang berisi perincian prosedur tentang topik yang dibahas dalam teks. Sama juga yang seperti Ibu ajarkan minggu kemarin, yaitu setelah kalian jelaskan tujuannya secara umum, baru kalian buat langkah-langkahnya atau tahap-tahapnya. Kemudian C, penegasan ulang atau penutup yang merupakan manfaat akan dicapai jika petunjuk atau langkah dalam teks prosedur tersebut dilakukan. Jadi kalian jelaskan lagi waktu di dalam penutup, paragraf penutupnya, bahwa yang kalian buat itu manfaatnya apa, kegunaannya apa jika yang kalian buat itu berhasil. Ya, kalau misalnya tadi kalian membuat menggunakan mesin cuci, kalau kalian membuatnya sesuai dengan aturan, maka mesin cucinya tidak akan rusak. Membuka laptop, ya, atau komputer, membukanya sesuai dengan aturan yang sudah tentukan, maka laptopnya tidak rusak. Ya, itulah manfaatnya. Selanjutnya, unsur kebahasaan. Ini unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini gunanya jika kalian menyusun teks prosedur tersebut. Kalau kalian membuat kue, tidak perlu lagi ini unsur kebahasaannya, nggak ada gunanya. Ya, misalnya masukkan telur 3, kemudian gula, itu terserah, ya. Jadi ini kalau kalian menyusun teksnya, maka kalian harus mengikuti ini unsur kebahasaannya, ya. Berikut ini berapa ciri kebahasaan dari teks prosedur. A, menggunakan kalimat imperatif, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja perintah, ya. Misalnya rebuslah,
ya, tekanlah. Seperti itu. Nah, itu kan kata kerja perintah. Memakai akhiran kan, i, dan la. Jadi harus ada kata-kata kalimat imperatif di pembuatan teks prosedur kalian nantinya. Kemudian B, menggunakan kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan dan pernyataan persuasif, atau kalimat yang mengajak. Bagaimana cara kalian menyusun teks prosedur itu sehingga si pembaca, si penonton mau melakukan apa yang kalian kerjakan? Kalian jelaskan di situ bahwa kalau nanti membuat kue seperti ini, maka kue ini kalau dijual maka akan laku banyak, atau banyak pembeli yang akan membeli karena rasanya enak, lembut, renyah, seperti itu. Jadi bagaimana cara kalian mengajak agar seseorang yang mendengarkan apa yang kalian sampaikan itu mau mengikuti seperti yang kalian buat itu. Kemudian C, menggunakan bilangan urutan, ya, atau angka yang menunjukkan urutan. Boleh kalian menggunakan angka, misalnya bahan-bahannya 1 itu angka, 2, 3, ya. Kemudian menggunakan verba material, kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik, yaitu atau tingkah laku. Verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan ungkapan verbal. Ini yang D, yaitu ketika kalian membuka komputer atau menggunakan mesin cuci, ya. Apalagi misalnya atau membuat YouTube, menjadi YouTuber, kan ada langkah-langkahnya. Seperti itu. Jadi ada tindakan fisik, ya, atau tingkah laku. Kemudian menggunakan konjungsi pengurutan, misalnya sesudah, sebelum, kemudian, dan lalu. Itu kalau menggunakan konjungsi pengurutan, ya. Kalian ketika membuat kue, sesudah gula dan telur, kemudian masukkanlah mentega, lalu kocok, kemudian masukkan tepung terigu, seperti itu ya. Jadi harus ada kata-kata sesudah, sebelum, kemudian, dan lalu. Kemudian prosedur membuat sesuatu atau petunjuk menggunakan gambaran terperinci tentang alat dan bahan yang digunakan. Ini mengenai pembuatan. Misalnya kalian mau merakit apa? Membuat mobil dengan listrik, ya, memakai daya listrik, seperti itu. Ya, jadi harus kalian buat gambarannya supaya jangan salah. Ya, hanya ini untuk pelajaran kita hari ini. Hanya ini. Kemudian tetap ibu memberikan tugas, ya, agar kalian bisa mempraktekkannya langsung. Ya, ibu berikan tugas yang mudah. Kalian buat kapal-kapalan, ya. Itu awalnya waktu sekolah buat kapal-kapalan. Nanti begitu kalian tamat sekolah, setelah kalian kuliah, maka kapalan yang betulan bisa kalian buat dengan memakai teks tersebut. Buat kapal-kapalan, terserah boleh dari kayu, boleh dari batang pisang, terserah. Ya, nah, coba kalian buat dulu. Nanti kalau sudah jadi fotokan. Yang perempuan jangan kapal, ya. Yang perempuan buat
sulam, sapu tangan saja, ya, dari apa? Dari apa itu yang buat sulaman itu? Nah, itu kalau mau kapalan boleh buat kapal. Terserah yang mana kalian mudah yang kalian buat, nah itu kalian buat, ya. Sampai di sini dulu. Semoga minggu depan kita akan membahas pokok bahasan yang baru. Kalau kalian belum mengerti, boleh kalian tanyakan nanti melalui WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.